Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Hanifat Syamta dengan NIM 190810201137. Ada Umrotun Nur Fadilah NIM 190810201138. Nurul binti Aisyah NIM 190810201144 dan Imam Setia Budi Dharma NIM 190810201142. Next. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu System Development Life Cycle. Next. Ya, yang pertama pengertian System Development Life Cycle. Ya, System Development Life Cycle sendiri biasa disingkat SDLC, yaitu merupakan siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya tersebut. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yaitu siklus hidup sistem tradisional atau traditional system life cycle. Yang kedua adalah siklus hidup menggunakan prototyping atau life cycle using prototyping. Dan yang ketiga, siklus hidup sistem orientasi objek atau object oriented system life cycle. Next. Nah, yang selanjutnya itu fungsi System Development Life Cycle. Nah, SDLC memiliki banyak sekali ya fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Nah, fungsi lain dari LDLC adalah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tahapan atau fase-fase dalam SDLC. Yang pertama itu ada perencanaan sistem atau sistem planning. Ini tuh lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Aktivitas-aktivitas yang ada ini meliputi yang pertama itu ada pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, lalu mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Selanjutnya ada mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, lalu ada menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, dan penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Lalu tahapan yang kedua ada analisis sistem atau sistem analisis. Pada tahap ini itu sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini itu termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan itu meliputi alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ini ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya itu manajer proyek dan pengembang dapat bekerja semaksimal mungkin pada tahap ini.
Analisa sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas yang meliputi yang pertama itu melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Lalu ada brainstorming dalam tim pengembang mengenai status mana yang paling tepat dimodelkan dalam sistem. Lalu mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Selanjutnya yaitu analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Dan yang terakhir itu mendefinisikan kebutuhan sistem. Lalu tahapan yang ketiga ini ada perancangan sistem atau sistem design. Tahapan ini akan menghasilkan prototype dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Pada tahap ini itu ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini itu juga disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu meliputi menganalisa interaksi proyek dan fungsi pada sistem, lalu menganalisa data dan membuat skema database, lalu juga merancang user interface. Lalu selanjutnya, tahapan yang keempat adalah implementasi sistem atau system implementation. Tahap berikutnya ini adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi, dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama itu pembuatan database sesuai skema rancangan. Yang kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Lalu yang terakhir ada pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Lalu tahapan yang terakhir adalah pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Ini itu dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Next slide. Selanjutnya yaitu model pengembangan sistem development life cycle. Model pengembangan ini itu sangat penting untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti oleh berbagai organisasi. Yang pertama itu ada waterfall model. Metode pengembangan sistem metode ini, metode SDLC atau sering disebut sebagai pendekatan air terjun. Ini metode pertama kali yang diperkenalkan oleh Windows Royce pada tahun 1970. Waterfall ini merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Model ini itu melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Waterfall model disebut juga dengan model klasik yang memiliki beberapa tahap utama, yaitu analisis dan rekayasa sistem, perancangan, penulisan program, pengujian, dan pemeliharaan. Kelebihan model sekuensi linear atau waterfall development model ini, yang pertama itu tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan, dan prosesnya teratur. Yang kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga minim kesalahannya. Lalu yang ketiga itu, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Lalu selanjutnya, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya.
Lalu apa sih kekurangan dari model sekuensi linear atau waterfall development model ini? Yang pertama itu proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali, atau iterasi sering menyebabkan masalah baru. Lalu kekurangan yang kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Lalu ada sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Kekurangan lainnya, pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap dan pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Lalu untuk kekurangan yang terakhir, adanya waktu kosong atau menganggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Lalu, model pengembangan sistem development lifecycle yang kedua ada model prototype. Model ini itu merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia perkembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Dalam model prototype ini dari perangkat lunak yang dihasilkan, kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Lalu apa sih kelebihan dari model ini? Yang pertama, pelanggan ini berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Lalu, yang kedua, penentuan kebutuhan ini lebih mudah diwujudkan. Selanjutnya, dapat mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Kelebihan lainnya lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem, dan penerapan ini menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Lalu untuk kekurangannya sendiri, kekurangan dari model prototype ini proses analisis dan perancangannya terlalu singkat. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Lalu kekurangan lainnya, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Untuk kekurangan yang terakhir, pengembang ini kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Next slide. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu model Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development atau RAD merupakan sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, sekitar 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Di mana kelebihan model RAD adalah yang pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Yang ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembangan
sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Di mana kekurangan model RAD yaitu yang pertama, model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan untuk memiliki komitmen di mana di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Yang kedua, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Yang ketiga, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi. Yang keempat, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Yang selanjutnya, jika terdapat perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu model Elevationary Development atau Elevationary Software Process Models. Model Elevationary Development bersifat iteratif atau mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama, makin lengkap, sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Model Elevationary Development terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, model incremental. Model incremental merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang, atau dapat disebut dengan gabungan dari model linear sequential waterfall dengan model prototype. Elemen-elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian, proses dimulai dari awal kembali hingga muncul hasil yang spesifikasinya lebih lengkap dari yang sebelumnya dan tentunya memenuhi kebutuhan pemakai. Model ini berfokus pada penyampaian produk operasional dalam setiap pertambahannya. Pertambahan awal terdapat pada versi strip down dari produk akhir, tetapi memberikan kemampuan untuk melayani pemakai dan juga menyediakan platform untuk evaluasi oleh pemakai. Model ini cocok dipakai untuk proyek kecil dengan anggota tim yang sedikit dan ketersediaan waktu yang terbatas. Yang kedua, model spiral atau model bound. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak. Yang ada yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral bound. Pengembang dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Yang selanjutnya yaitu model agile. Model agile merupakan model pengembang jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Model agile terdapat beberapa poin penting, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lebih lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang keempat, sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana. Di mana kelebihan model agile yaitu fungsional dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing. Terdapat perubahan dengan cepat ditangani. Selanjutnya, kelemahan model agile yaitu analisis, desain, dan pengembangan sulit diprediksi, serta dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Model selanjutnya yaitu model Fontaine atau air mancur. Model Fontaine merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama. Namun, pada model Fontaine ini dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut. Akan tetapi, terdapat yang tidak dapat dilewati stepnya, seperti yang diperlukan desain sebelumnya saat melakukan coding. Jika itu melewati, maka akan terdapat tumpang tindih dalam siklus SDLC. Yang selanjutnya yaitu model Synchronize and Stabilize.
atau SDLC. Model ini adalah model yang digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar, model synchronize ini and stabilize ini sama dengan model incremental, tetapi oleh Samano dan Selby pada tahun 1997 menyebutnya sebagai model synchronized and stabilized model karena terdapat beberapa proses manajemen yang ditekannya oleh Microsoft. Analisis kebutuhan yang dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah konsumen yang potensial. Kemudian, kebutuhan-kebutuhan tersebut dibuat paket dan disusun dengan daftar secara prioritas. Kemudian, spesifikasi ditulis. Selanjutnya, pekerjaan dibagi dalam 3 atau 4 bagian. Pembangunan pada software. Bagian pertama, menangani hal-hal yang paling kritis. Bagian selanjutnya, menangani hal-hal yang krisis selanjutnya, dan seterusnya. Kelebihan model synchronized and stabilized yang pertama yaitu membagi produk yang besar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, atau prioritas dari fitur produk yang memiliki tim fitur kecil dapat dibuat dalam beberapa bulan. Yang kedua, membuat proyek kerja secara sistematis, meskipun mereka tidak dapat menggambarkan dan menyelesaikan suatu produk di awal proyek. Yang ketiga, mengizinkan tim besar bekerja menjadi tim yang lebih kecil, dengan membagi sebuah tim menjadi beberapa bagian, bekerja secara paralel, tetapi tetap dapat berkesinambungan dalam mensynchronizing setiap perubahan, stabilizing produk, dan menemukan serta memperbaiki kesalahan. Kelebihan yang terakhir yaitu memfasilitasi masukan dari customer, fitur produk, dan waktu pengembangan yang pendek yang didukung oleh mekanisme masukan customer, prioritas, menyelesaikan dahulu bagian yang sangat penting, dan melakukan perubahan tanpa harus mengurangi fitur yang diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yakni model ke-8 yaitu model Rational Unified Process atau RUP. Nah, untuk Unified Process ini merupakan metode pengembangan sistem yang mana berbasis objek. Nah, metode ini sendiri itu sudah menjadi salah satu dari beberapa metode yang mana banyak digunakan dalam pengembangan sistem yang berorientasi objek. Nah, untuk Unified Process ini, di sini model ini memperkenalkan yang namanya pendekatan baru, yang mana model ini itu menggabungkan suatu perulangan atau iteration beserta suatu tahapan atau fase, yang mana hal tersebut itu dinamakan Unified Process Life Cycle, di mana dalam Unified Process Cycle ini terdapat 4 tahapan siklus, yang mana yang pertama itu inception, kemudian yang kedua itu elaboration, kemudian yang ketiga itu constructions, dan yang keempat yakni transition. Nah, untuk kelebihan dari model ini sendiri yaitu model ini itu menyediakan yang namanya akses terhadap pengetahuan dasar bagi anggota timnya, kemudian tersedianya petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, kemudian kelebihan lainnya yaitu model ini mendukung yang namanya proses pengulangan dalam pengembangan software. Nah, jadi sangat memungkinkan untuk adanya penambahan-penambahan pada prosesnya nanti. Nah, kemudian model ini itu juga memungkinkan untuk secara sistematis itu mengontrol adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Kemudian kelebihan yang terakhir itu model ini itu juga memungkinkan untuk menjalankan yang namanya test case, yang mana biasanya menggunakan rational test manager tool. Nah, selain kelebihannya, tentunya model ini juga mempunyai kekurangan yang perlu dipertimbangkan juga. Nah, untuk kekurangannya sendiri, model ini itu hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang mana berorientasi pada objek dan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Nah, untuk model selanjutnya yakni model ke-9, yaitu model Build dan Fix Method. Nah, yang mana model
build and fix method ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Nah, untuk kelebihan dari model ini sendiri itu build and fix method ini dibuat tanpa namanya melalui tahapan analisis terlebih dahulu. Jadi pada proses pembuatannya itu tidak terdapat tahapan analisis di dalamnya. Untuk kekurangannya sendiri, model ini itu tidak cocok untuk dipakai untuk membuat produk dengan kompleksitas tinggi dan dengan ukuran yang besar atau tinggi gitu. Nah, untuk biaya yang dibutuhkannya sendiri itu juga merupakan suatu kekurangan di mana biaya yang digunakan atau dibutuhkan itu juga ikut membesar ketika build and fix yang digunakan itu untuk digunakan untuk proyek yang berskala besar. Jadi semakin besar skala proyeknya, maka biaya yang dibutuhkan itu juga semakin membesar. Nah, untuk kekurangannya itu. Kemudian model yang ke-10 yaitu metode pengembangan extreme programming. Nah, extreme programming ini merupakan suatu pendekatan yang paling banyak untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Nah, jadi kenapa digunakannya metode extreme programming ini? Nah, yang pertama itu seperti yang tadi saya jelaskan, yang mana cocok untuk pengembangan perangkat lunak secara cepat. Nah, di mana sifat dari aplikasinya ini tentunya dikembangkan dengan cepat, yang mana tahapan-tahapan yang dilakukan itu berupa planning atau perencanaan, kemudian desain atau perancangan, kemudian ada coding atau pengkodean, dan yang terakhir itu diakhiri dengan testing atau pengujian. Nah, kemudian untuk model yang ke-11 yaitu SDLC Big Bang model. Nah, untuk SDLC Big Bang model ini merupakan model yang mana kita tidak mengikuti proses tertentu. Nah, jadi model Big Bang ini tidak mengikuti dan hanya sedikit perencanaan yang diperlukan. Nah, model Big Bang ini bahkan pelanggan yang menggunakan model ini pun itu kadang merasa tidak yakin apakah yang mereka inginkan atau persyaratan yang diimplementasikannya itu dengan cepat tanpa banyak analisis gitu. Jadi untuk keuntungan penggunaan bank model ini sendiri yaitu modelnya itu sangat sederhana, kemudian sedikit atau tidak ada perencanaan yang dibutuhkan dalam pengembangannya. Kemudian kelebihan lainnya itu penggunaan model ini itu mudah dikelola dan tentunya sangat sedikit sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian memberikan fleksibilitas kepada pengembang dan tentunya bagus untuk developer yang ingin belajar atau developer pendatang baru. Nah, sedangkan untuk kekurangan bank model ini dirasa cukup banyak, yaitu yang pertama beresiko tinggi dan kepastian dari requirement-nya itu tidak jelas. Kemudian tidak cocok untuk proyek skala besar atau berorientasi objek, dan model ini tuh bisa dikatakan tidak cocok atau sangat buruk apabila diterapkan untuk proyek yang panjang atau sedang berlangsung. Dan kekurangan lainnya itu model ini juga bisa juga berubah menjadi sangat mahal apabila salah satu atau beberapa persyaratannya itu disalahpahami atau tidak dipahami atau terdapat miskom dalamnya. Nah, kemudian untuk model yang terakhir di sini itu ada DeFi model. Nah, DeFi model ini ya merupakan model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi itu secara berurutan dalam bentuk V. Dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. Nah, untuk DeFi model ini merupakan perluasan dari waterfall model yang mana didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahapan pengembangan yang sesuai. Nah, hal tersebut itu berarti
setiap fase tunggal dalam siklus pengembangannya itu terdapat yang namanya tahap pengujian secara langsung. Hal ini pula itu menekankan bahwa model ini bisa dikatakan sangat disiplin, yang mana tahap berikutnya itu dimulai setelah tahap sebelumnya itu selesai. Nah, untuk kelebihannya sendiri, seperti yang tadi saya katakan, model ini bisa dikatakan model yang disiplin karena setiap tahapannya itu dikerjakan satu persatu setelah tahapan sebelumnya itu selesai. Kemudian untuk kelebihan lainnya yakni model ini tuh bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil, di mana persyaratan-persyaratan yang diberikan itu dipahami dengan baik. Kemudian model ini bisa dikatakan model yang sederhana dan mudah dimengerti serta digunakan. Selain itu, selain sederhana, model ini tentunya mudah dikelola karena setiap fase yang dimiliki itu mempunyai spesifikasi kiriman dan proses reviewnya masing-masing. Nah, untuk kekurangan dari model ini sendiri berisiko tinggi dan ketidakpastiannya. Kemudian model ini itu tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Kemudian selain itu model ini juga tidak cocok untuk proyek-proyek yang mana persyaratannya itu berisiko tinggi dan proyek dengan jangka waktu lama dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir yaitu kekurangannya, model ini itu setelah diaplikasikan dalam tahap pengujiannya itu sistem atau jadi setelah aplikasi dalam tahap pengujian itu aplikasinya itu susah untuk kembali atau mengubah fungsionalitas atau menambah beberapa tahapan atau menambah beberapa dalam prosesnya. Jadi itu susah. Jadi setelah tahap pengujian selesai untuk kembali ke tahap sebelumnya itu sangat susah untuk model ini. Sekian dari saya, mungkin bisa ditutup oleh moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.